Halo, nama saya Fatia Magfirotedi dengan NIM 182191006. Saya adalah mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2019. Dan video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Pada video ini, saya akan membahas dua hal, yaitu Types of Prediction, IP and B Frames, dan manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas IP and B Frames, saya akan mengulas sedikit terkait tipe kompresi untuk video. Video adalah kumpulan gambar yang bergerak. Terdapat dua tipe kompresi yang bisa dilakukan, yaitu intramode dan intermode. Intramode adalah tipe kompresi di mana gambar pada video dikompresi menggunakan JPEG pipeline. Sedangkan intermode adalah kompresi di mana frame pada video diprediksi berdasarkan reference frame. Biasanya reference frame yang digunakan untuk memprediksi frame saat ini adalah frame sebelumnya. Pada beberapa kasus akan menjadi lebih baik jika frame bisa diprediksi melalui frame setelahnya atau bahkan frame sebelum dan frame setelah. Terkait dengan melakukan prediksi frame, terdapat tiga buah tipe prediksi, yaitu IP and B frames, multi-frame prediction, dan video structure group of picture. Pada video ini akan dibahas khusus terkait IP and B frames. Yang pertama adalah iframe atau intraframe. Intraframe adalah frame yang dikompresi hanya pada redundansi spasialnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, video adalah kumpulan gambar yang bergerak. Iframe adalah kumpulan gambar tersebut, dan frame ini dapat dikompresi sebagai sebuah gambar menggunakan JPEG pipeline. JPEG pipeline bekerja dengan membagi frame ke dalam makroblok 8x8, dan setiap makroblok dilakukan DCP, DPCM, dan zigzag RLE. iframe tidak memiliki reference frame, sehingga dalam melakukan kompresi, iframe tidak mengacu pada frame sebelum maupun setelahnya. Intraframe adalah frame asli yang diambil dari video, sehingga membutuhkan lebih banyak bit untuk dikompresi daripada P-frame ataupun B-frame. iframe di-encode secara berkala, dan frame ini harus bisa diakses oleh decoder agar decoder bisa mengetahui hasil prediksi sebuah frame yang mengacu pada iframe. Selanjutnya adalah P-frame. Kompresi dilakukan pada redundansi temporal. P-frame memiliki sebuah reference frame, yaitu frame sebelumnya. Reference frame dapat berupa iframe ataupun P-frame. P-frame yang didapatkan dengan melakukan prediksi dari makroblok frame sebelumnya dan mencari motion vector terbaik. Frame hasil prediksi tentunya tidak sama dengan frame asli pada video. Perbedaan antara frame hasil prediksi dengan frame asli video ini disebut error frame. Error frame memiliki entropi yang rendah, sehingga kompresi terhadap error frame dapat dilakukan lebih efisien. Mengencode P-frame mencakup motion vector dikompresi secara lossless dan kompresi error frame menggunakan JPEG pipeline. Biasanya kompresi menggunakan JPEG pipeline terhadap error frame ini dilakukan menggunakan tabel kuantisasi dengan nilai yang lebih besar, bisa hingga 4 kali lipat lebih besar dari nilai tabel kuantisasi untuk kompresi iframe. Penggabungan frame hasil prediksi dan frame error akan menghasilkan frame asli video. Berikut adalah penggambaran iframe dan P-frame. P-frame diprediksi melalui frame sebelumnya, di mana frame sebelumnya ini bisa berupa iframe, seperti pada frame P1 yang pada gambar yang mengacu pada frame I1, atau P-frame seperti pada frame P2 pada gambar yang mengacu pada frame P1. Adanya P-frame ini menyebabkan munculnya sequential forward dependency, di mana frame depan memerlukan frame sebelumnya. Penggunaan P-frame ini menimbulkan pertanyaan, kapan P-frame perlu diganti dengan iframe? Atau kapan iframe lebih baik dibanding P-frame?
Walaupun biasanya P-frame menghasilkan kompresi yang lebih maksimal, pada beberapa kondisi, I-frame justru menghasilkan kompresi yang lebih baik. Kondisi ini biasanya terjadi saat scene pada video berubah atau terjadi transisi, sehingga error yang dihasilkan lebih besar. Daripada mendapatkan frame dengan error yang besar, lebih baik jika menggunakan I-frame atau frame asli. Maka I-frame lebih dipilih daripada P-frame jika error yang dihasilkan terlalu besar sehingga kompresi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Berikut adalah ilustrasi pencarian frame n+1 melalui prediksi frame n. Gambar paling kiri bawah menunjukkan hasil prediksi yang dilakukan dengan mengacu pada frame n. Gambar kanan bawah menunjukkan perbedaan antara frame hasil prediksi dengan frame n+1 sebenarnya. Berikut adalah contoh lainnya. Terdapat 3 buah frame, yaitu frame n+1, dan frame n+2. Pemetaan dari masing-masing blok adalah sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, terdapat reconstructed frame n+1 yang didapatkan dari hasil prediksi frame n. Frame difference yang ditampilkan pada layar berikut berbeda dengan contoh sebelumnya. Pada contoh ini, frame reconstructed frame n+1 dan frame n+1 asli diselisihkan, sehingga warna hitam pada frame difference menunjukkan bahwa selisih menghasilkan nilai 0. Maka perbedaan dapat diketahui dengan melihat warna yang bukan hitam. Selanjutnya adalah B-frames atau bidirectional frame. Kompresi dilakukan pada redundansi temporal. Seperti namanya bidirectional, frame ini memiliki 2 buah reference frame, yaitu frame sebelum dan frame setelah. Reference frame dapat berupa I-frame ataupun P-frame. Ini artinya, untuk memprediksi sebuah B-frame, dibutuhkan frame sebelum dan frame setelah. Ketepatan prediksi dari B-frame akan lebih tinggi. B-frame cocok digunakan jika area yang tertangkap kamera tidak terlihat pada frame sebelumnya. Dengan mempertimbangkan frame sebelum dan setelah, motion factor dapat menentukan prediksi terbaiknya dan error menjadi lebih sedikit. Error frame memiliki entropi yang rendah, dan encoding dapat dilakukan lebih efisien. Namun, untuk menghasilkan B-frame dibutuhkan encoder yang kompleks karena perlu membuat keputusan yang lebih banyak. Selain itu, komputasi juga harus lebih banyak dilakukan karena motion factor harus dicari dari frame sebelum dan frame setelah. Terdapat 3 pilihan untuk melakukan encode macro block, yaitu backward predicted, di mana prediksi hanya menggunakan frame sebelumnya. Ada juga forward predicted, di mana prediksi hanya menggunakan frame setelahnya. Yang terakhir adalah interpolated, di mana prediksi menggunakan frame sebelum dan frame setelah dengan merata-ratakan 2 blok yang sudah diprediksi. Penggunaan B-frame ini menyebabkan diperlukannya reordering frame dan akan terjadi delay pada transmisi. Penjelasan dari kalimat ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Melalui gambar ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memerlukan reordering frame dan akan terjadi delay. Gambar ini menunjukkan bahwa display order berbeda dengan transmission order. Acaknya urutan transmisi menyebabkan perlu dilakukannya reordering frame agar video yang dihasilkan tidak kacau ketika transmisi selesai. Pada gambar dapat dilihat bahwa I1 akan ditransmisikan terlebih dahulu. Namun frame yang ditransmisikan selanjutnya adalah P4 bukan B2 seperti yang ada pada display order. Mengapa? Karena B2 dan B3 adalah bidirectional frame, di mana frame membutuhkan frame sebelum dan frame setelah. Artinya B2 tidak bisa ditransmisi sebelum B3 dan I1 ditransmisi, dan B3 tidak bisa ditransmisi sebelum B2 dan P4 ditransmisi. Maka frame yang ditransmisikan setelah I1 adalah P4. Karena transmisi frame dilakukan secara tidak berurutan sesuai dengan display order, maka delay terjadi karena dibutuhkan waktu untuk merangkai frame sesuai urutan seharusnya. Penjelasan terkait hal ini secara lebih detail dijelaskan pada tipe prediksi multi-frame prediction.
Berikut adalah ringkasan perbedaan dari penjelasan mengenai I, B, and B frame. Kompresi pada I-frame dilakukan pada redundansi spasial, sedangkan pada P-frame dan B-frame adalah redundansi temporal. Kemudian I-frame tidak memiliki reference frame, sedangkan P-frame memiliki sebuah reference frame, yaitu frame sebelum, dan B-frame memiliki dua buah reference frame, yaitu frame sebelum dan frame setelah. Kemudian kompleksitas encoder untuk I-frame rendah, P-frame sedang, dan B-frame tinggi. Untuk motion vector, I-frame tidak memiliki motion vector. I-frame memiliki motion vector yang dihitung terhadap frame sebelumnya, dan B-frame juga memiliki motion vector yang dihitung terhadap frame sebelum dan frame setelah. Kemudian hanya B-frame yang membutuhkan reordering frame. Ringkasan ini menjadi penutup untuk penjelasan types of prediction, I, P, and B frames. Selanjutnya saya akan membahas terkait manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal dasar terkait multimedia. Yang pertama adalah apa itu multimedia? Definisi dari multimedia ini sudah berkembang seiring waktu dan seiring perkembangan multimedia itu sendiri. Secara bahasa, multi artinya banyak atau bermacam-macam. Dan medium atau media adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Maka dapat dikatakan bahwa multimedia adalah gabungan bermacam-macam media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian, apa itu sistem multimedia? Sistem multimedia adalah penggunaan berbagai media dalam sebuah sistem untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, ataupun video. Kemudian, bagaimana sistem multimedia bekerja? Sistem multimedia dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu content production, compression dan storage, dan distribution. Pada content production, dilakukan pengambilan berbagai tipe media dalam format digital, misalnya menggunakan kamera, sound recorder, scanner, dan lain-lain. Kemudian untuk compression dan storage, saat ini berbagai teknologi kompresi sudah mulai muncul dan canggih, baik untuk video, grafik, dan audio. Kapasitas penyimpanan juga semakin besar. Kemudian untuk distribusi, transmisi hasil penggabungan media kepada penerima. Dapat dilihat pada gambar bahwa multimedia content creation dapat dibuat menggunakan akuisisi media dengan berbagai perangkat, kemudian disimpan dalam storage yang bermacam-macam dan didistribusikan melalui jaringan yang bermacam-macam. Kemudian mengapa multimedia saat ini berkembang pesat? Alasan yang pertama adalah digitalisasi perangkat multimedia. Kamera, perekam suara menjadi bentuk digital dan menghasilkan media digital berkualitas baik untuk bisa diproses dan dipertukarkan. Selain itu, tampilan display juga semakin baik untuk menampilkan informasi dengan resolusi yang baik, misalnya menggunakan CRT, liquid crystal display, plasma screen, dan sebagainya. Alasan kedua adalah digitalisasi informasi. Hampir seluruh informasi disimpan dalam bentuk digital. Yang ketiga adalah evolusi jaringan data dan komunikasi. Jaringan memungkinkan pertukaran data dalam jumlah besar, baik melalui kabel, optik, ataupun wireless. Kemudian ada algoritma kompresi yang canggih. Kompresi sebelum pengiriman memungkinkan aplikasi bekerja secara real-time dan high fidelity. Selanjutnya adalah kinerja hardware yang semakin baik. Mikroprosesor, GPU bekerja semakin cepat. Perangkat pun memiliki kapasitas penyimpanan yang semakin besar. Yang terakhir adalah UI untuk berinteraksi semakin smart. Perangkat komunikasi saat ini semakin compact, sehingga UR berperan untuk memberikan akses terhadap informasi yang serupa dengan informasi yang diberikan jika menggunakan komputer. Multimedia saat ini mengalami revolusi dan memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Multimedia mampu menghasilkan informasi dan saling menukarkannya. Dengan kemampuan ini, semua orang dapat menggunakan multimedia dimanapun dan kapanpun untuk mempermudah aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya adalah manfaat multimedia. Pada slide ini dijelaskan manfaat multimedia dari 5 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan. Pada bidang ini, multimedia digunakan oleh guru, pelajar, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik lainnya.
Multimedia digunakan sebagai bahan pengajaran interaktif, misalnya didukung dengan adanya audio, video, animasi, teks, ataupun grafik. Kemudian aplikasi belajar online atau game edukasi juga sudah menggunakan multimedia. Selanjutnya adalah bidang bisnis yang digunakan oleh pebisnis. Pebisnis bisa membuat iklan yang menarik minat pembeli menggunakan multimedia. Kemudian, laporan perusahaan juga bisa dibuat menggunakan multimedia, misalnya membuat dashboard berisi grafik. Selanjutnya adalah bidang perfilman, digunakan oleh aktris, aktor, sutradara, produser, dan seniman film lainnya. Mereka melakukan eksplorasi terhadap 2D dan 3D, sehingga produk perfilman yang dihasilkan dapat lebih menarik. Selain itu, pengeditan yang semakin canggih juga memberikan gambaran yang semakin nyata bagi para penontonnya. Selanjutnya pada bidang hiburan yang digunakan oleh masyarakat atau digunakan oleh konten kreator untuk menghasilkan konten yang menarik. Saat ini semakin banyak hiburan melalui produk multimedia, misalnya video YouTube atau platform film online seperti Netflix. Selain itu, perangkat multimedia juga semakin tereksplor, misalnya adanya virtual reality atau augmented reality. Bidang selanjutnya adalah bidang seni yang digunakan oleh para seniman. Mereka memiliki berbagai macam media untuk bisa berkreasi, misalnya adalah VR painting. Dengan adanya multimedia, semua orang bisa merasakan kemudahan dalam beraktivitas. Mereka juga bisa mengembangkan dan mengasah kreativitas. Multimedia membantu dalam berbagai bidang, bahkan dapat menjadi media hiburan. Pemanfaatan multimedia ini harus dimaksimalkan oleh penggunanya. Sekian video ini dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.